Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sakuntari Tridarmawati. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenal demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaan dalam diskusi, apa yang kamu ketahui tentang demokrasi? Mengapa demokrasi penting dalam kehidupan berbangsa? Pernahkah kamu melihat dan mempraktikkan demokrasi di sekolah, di organisasi, atau di lingkungan sekitarmu? Dimana seperti kita ketahui ya, demokrasi ini sangat hidup dan berdampingan dalam keseharian kita. Tujuan pembelajaran ini menjelaskan pengertian dan prinsip demokrasi, mengidentifikasi ciri dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, menunjukkan sikap demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan, yang berarti kekuasaan rakyat. Sejarah singkat demokrasi. Demokrasi pertama kali berkembang di Yunani kuno, khususnya di kota Athena sekitar abad 5 sebelum Masehi. Dalam sistem ini, warga negara laki-laki dewasa dapat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Gagasan ini kemudian berkembang dan diikuti negara-negara berikutnya termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya memiliki 10 pilar. Namun kali ini saya akan membahas beberapa saja yang saya kompeten untuk membahasnya. Demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, rule of law, jaminan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta keterbukaan akuntabilitas dalam pemerintahan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kedaulatan rakyat tercapai pada wakil-wakilnya seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi mereka diwakilkan, memiliki wakil untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, ide, gagasan untuk kesejahteraan bersama. Lanjut, demokrasi dengan rule of law. Yang pertama, kebenaran hukum. Yang kedua, keadilan hukum. Yang ketiga, kepastian hukum. Yang keempat, manfaat atau kepentingan hukum seperti kedamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang menciptakan perpecah belahan, permusuhan, atau kerusuhan. Bukan demokrasi yang ugal-ugalan. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia, terlebih-lebih meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi, seperti kita harus saling menghargai, menghormati hak masing-masing setiap individu yang kita temui, yang kita ajak interaksi, memiliki hak masing-masing atas diri mereka. Demokrasi berkedaulatan sosial. Keadilan sosial diantaranya berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat lain tidak digolong-golongkan. Jadi tidak ada yang dianak emaskan, tidak ada yang diistimewakan. Golongan, organisasi, kelompok semuanya di mata hukum sama. Berkedudukan sama ya teman-teman. Selanjutnya, demokrasi dengan hak manusia. Seperti yang kita bahas tadi, jadi setiap manusia memiliki juga hak-hak yang sama. Kita hargai, kita tidak usik kebahagiaannya, kita tidak langgar hak asasi manusia. Selebihnya dengan diri kita sendiri juga kita jaga hak kita. Ciri-ciri negara demokrasi. Secara umum, demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu
demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam demokrasi langsung, rakyat secara langsung membuat keputusan, serta dalam demokrasi tidak langsung, rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka. Seperti Dewan Perwakilan-Perwakilan yang ada di parlemen-parlemen itu namanya perwakilan rakyat ya. Jenis-jenis demokrasi. Secara langsung, demokrasi tidak langsung, atau demokrasi gabungan. Menggabungkan unsur langsung dan tidak langsung, misal referendum dalam sistem perwakilan. Kalau langsung sudah kita bahas, secara tidak langsung juga udah kita bahas ya teman-teman. Jadi juga selain itu ada gabungan, demokrasi gabungan. Nah, ini yang paling penting yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebaiknya di sini kita masih hafal dengan seksama tentang dasar negara kita ya teman-teman, tentang Pancasila. Ini wajib kita hafalkan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terlihat dalam aspek seperti pemilihan umum yang bebas, langsung keterlibatan masyarakat dalam menyiapkan aspirasi, serta lembaga legislatif sebagai wakil rakyatnya. Ini yang kita sebut biasanya pemilu, pestanya rakyat untuk memilih perwakilannya. Pemilihan umum wujud dari demokrasi. Pemilihan umum merupakan sarana utama demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya di pemerintahan. Pemilu di Indonesia dilandaskan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil, atau biasanya disingkat dengan luber jurdil. Nah, apa bahayanya jika demokrasi tidak berjalan dengan baik? Maka mayoritas akan menindas minoritas, korupsi yang merajalela, oligarki, pemilihan yang tidak adil. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dan saya pelajari tentang demokrasi. Saya Sakuntari Tridarmawati mengucapkan terima kasih untuk bimbingannya dan mohon koreksi apabila ada kurangnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.